Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A yang beranggotakan saya sendiri Rafa Sadira Azahra, lalu ada Salwa Julianti dan juga Siti Sarah yang akan menjelaskan tentang integrasi ilmu dalam Islam dengan mata kuliah Islam Disiplin Ilmu yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Suryani SPD MPD. Langsung aja kita masuk ke materinya. Ilmu dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, Islam ini tidak hanya mengajarkan umatnya untuk beribadah. Ilmu dalam Islam juga ini mendorong kita untuk berpikir, belajar, dan juga mengembangkan pengetahuan. Namun dalam perkembangan zaman, ini sering sekali terjadi pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, sehingga ilmu hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan duniawi. Nah, oleh karena itu diperlukan juga pemahaman yang utuh dengan mengintegrasikan akal, wahyu, dan juga adab agar ilmu ini tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga membawa manusia bisa menjadi lebih dekat kepada Allah dan juga menghasilkan keberkahan dalam kehidupan. Lalu kita masuk ke konsep ilmu. Nah, ilmu ini dalam Islam bersifat menyeluruh atau holistik, mencakup aspek dunia dan juga akhirat. Sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman dan juga penelitian, tetapi juga dari wahyu. Tiga sumber utama ilmu adalah wahyu, akal, dan juga indera. Wahyu bisa memberikan kebenaran mutlak dan juga petunjuk dalam hidup. Lalu akal itu berfungsi untuk berpikir dan juga memahami. Sedangkan indera itu digunakan untuk mengamati fenomena alam. Nah, ketiganya ini saling melengkapi sehingga menghasilkan ilmu yang utuh. Nah, dengan konsep ini, ilmu tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan juga moral. Yang ketiga ada akal dan wahyu. Akal dan wahyu merupakan dua unsur penting yang harus berjalan seimbang. Akal digunakan untuk berpikir, menganalisis, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan wahyu berfungsi sebagai pedoman agar akal tidak menyimpang dari kebenaran. Jika akal digunakan tanpa wahyu, maka manusia itu dapat kehilangan arah dan hanya berorientasi pada dunia. Sedangkan sebaliknya, jika wahyu dipahami tanpa akal, maka pemahaman akan menjadi kaku dan sulit berkembang. Oleh karena itu, integrasi antara keduanya itu akan menghasilkan ilmu yang benar, bermakna, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada adab dan ilmu. Adab merupakan aspek yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Adab itu mencerminkan sikap dan perilaku yang baik seperti niat yang ikhlas karena Allah, menghormati guru, bersikap rendah hati, serta mengamalkan ilmu dengan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, adab itu bahkan lebih utama daripada ilmu karena menentukan bagaimana ilmu tersebut itu digunakan. Nah, ilmu tanpa adab itu dapat menjadi berbahaya dan menimbulkan kerusakan. Sedangkan ilmu yang disertai adab akan membawa kebaikan, manfaat, dan keberkahan. Selanjutnya ada islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu itu adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan. Nah, tujuannya ini adalah menghilangkan pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena pada dasarnya semua ilmu itu berasal dari Allah. Ilmu itu harus digunakan untuk kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia. Untuk penerapannya itu dapat dilihat dalam ekonomi syariah yang berlandaskan kejujuran dan keadilan, serta dalam sains dan teknologi yang dikembangkan untuk membantu manusia tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian, ilmu itu tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual. Lalu di sini ada hakikat pendidikan Islam. Nah, hakikat pendidikan Islam itu mencakup 3 aspek utama, yaitu ada tarbiyah, taklim, dan takdib. Nah, tarbiyah itu berfokus pada pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik secara fisik maupun spiritualnya. Lalu ada taklim, yaitu berkaitan dengan proses penyampaian ilmu pengetahuan. Angka takdib yaitu menekankan pada pembentukan adab, akhlak maupun kepribadian. Nah, dari 3 aspek tersebut ini tuh saling berkaitan untuk bertujuan membentuk manusia yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Selanjutnya adalah landasan teologis, yaitu konsep ilmu dalam Islam yang memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya ilmu adalah Quran surat
Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca, yaitu sebagai langkah awal dalam mencari ilmu. Lalu ayat ini itu menunjukkan bahwa ilmu merupakan dasar dari pendidikan dan perkembangan manusia. Selain itu, ada hadis juga Nabi mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sehingga pendidikan itu menjadi tanggung jawab kita setiap individu sepanjang hayatnya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan secara keseluruhan, kita masuk ke kesimpulan. Nah, integrasi antara akal, wahyu, dan juga adab itu merupakan kunci utama dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tidak hanya digunakan untuk mencapai tujuan duniawi, tetapi juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa membawa keberkahan dalam kehidupan. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, pendidikan dalam Islam bertujuan melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan juga memiliki akhlak yang mulia, sehingga mampu memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan juga lingkungan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.